mengalirmu itu yang selalu Di depan. oh Tuhan, saat indah itu yang selalu menikmati Engkau dalam hati aku. Kaulah gambaran hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadiratku. Kaulah gambaran hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Ku ingin Kau lebih dari segalanya.
Yesus. Dan hadiratmu Tuhan Yesus. Hadiratmu biar boleh menyentuh setiap hati, menyentuh setiap kami Tuhan. Kami rindukan hadirat Engkau yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Yang boleh dikasihkan Tuhan. Ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan. Biar kuasa darah-Mu yang kudus itu yang menyucikan dan menguduskan kami Tuhan Yesus, sehingga kami boleh layak, boleh datang ke hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Kami memuji Tuhan, kami menyembah, kami
Kita punya kuasa dari Tuhan.
Ibu di ibadah-ibadah kita yang akan datang. Ibadah-ibadah yang diadakan di tempat ini mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Warta jemaat yang pertama, ibadah subuh setiap hari Selasa sampai dengan Jumat pukul 5 subuh, di mana hari Rabu dan Jumat diadakan langsung di tempat ini, dan hari Selasa Kamis diadakan secara online di rumah masing-masing melalui aplikasi Zoom Meeting. Yang kedua, ibadah family altar tetap dilaksanakan di rumah masing-masing, di mana tuntunan FA dapat diakses di YouTube Keluarga Besar GBI Medan Pelajar. Persembahan FA bisa disetorkan kepada pengurus FA, yaitu Ibu Grace Erlin. Yang ketiga, ibadah 2 puasa hari Sabtu di tempat ini pukul 10 WIB. Yang keempat, ibadah pemuda setiap hari Sabtu pukul 19.30 WIB via Zoom Meeting. Yang kelima, ibadah raya disertai dengan sekolah minggu, di mana sesi pertama itu dimulai pukul 9 WIB dan sesi kedua dimulai pukul 10.30 WIB. Warta tambahan, pelayanan pastoral seperti pernikahan, konseling, baptisan, doa, dan pelayanan kematian dapat menghubungi nomor 0812-0198537. Yang kedua, informasi mengenai ibadah akan dikirim melalui WhatsApp gereja. Bapak Ibu bisa scan barcode yang ada di Madim untuk bergabung di grup gereja. Yang ketiga, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan secara langsung di kotak-kotak persembahan dekat pintu keluar. Bapak Ibu ini bisa memberikan persembahan pembangunan langsung melalui rekening gereja di Bank BRI atas nama Pembangunan GBI Jalan Medan 100 Luhut Pakam. Demikian warta sepekan untuk dapat kita laksanakan bersama. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita akan mendengarkan tuntunan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Sungguh hanya bersama-Mu ya Tuhan kami dapat menjalani kehidupan kami. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalan denganku. Sungguh kami tidak mampu berjalan Tuhan. Ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Bapak Ibu saya persilakan bagi-bagi. Berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalan denganku. Biarlah kami seperti Musa, Tuhan. Ketika dia membawa bangsa-Mu, dia katakan bahwa dia tidak akan mau berjalan jikalau
firman Tuhan, jikalau rohmu tidak ada tengah-tengah kami, biarlah Roh Kudus yang berbicara, biarlah Engkau sendiri yang berbicara Tuhan kepada kami, bukan hamba, bukan yang lain Tuhan, tapi Rohmu yang berbicara. Oleh sebab itu, berkatilah kami semua, urapilah kami semua, bukakanlah rahasia firman-Mu Tuhan. Engkau menyatakan firman-Mu Tuhan, kami percaya sebab pembukaan rahasia firman Tuhan mengandung kuasa untuk mengubahkan kami dari manusia daging menjadi manusia yang rohani. Firman Tuhan bagi yang pedang tajam bermata dua yang mampu menyucikan kehidupan kami. Biarlah Engkau yang kelihatan, bukan hamba yang kelihatan. Biarlah Engkau yang dimuliakan, bukan hamba yang dimuliakan. Terima kasih untuk saya berdiri dan berjalan setiap hari di tempat ini untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami kembalikan segala pujian hormat bagi nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara kembali duduk saudara. Terima kasih. Ya. Haleluya. Salam. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Biarlah senantiasa kasih setia Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Amin. Bersyukur bisa kembali lagi di tempat ini, bisa beribadah, bisa melayani Tuhan. Semua anak murahan Tuhan. Amin. Teman-teman yang baru datang, saudara-saudaraku, selamat datang. Bila di minggu berikutnya teman-teman bisa datang, saudaraku, untuk merasakan hadirat Tuhan, terlebih untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Sebab firman Tuhan merupakan kebutuhan kita yang paling esensi dalam akhir zaman ini. Amin, saudaraku. Karena firman Tuhan yang akan mengajari bagaimana kita hidup di dunia yang fana ini. Sebab firman Tuhan juga itu merupakan itu merupakan mana dari surga. Amin. Jadi orang Israel ketika berjalan dari tanah Mesir ke tanah perjanjian, mereka membutuhkan mana di dalam perjalanan mereka. Mananya turun dari surga. Amin. Oleh sebab itu demikianlah bagaimana kita sangat memerlukan firman Tuhan. Amin. Pada hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Tema kita masih sama dengan yang minggu lalu. Masih karena dalam bulan ini kita masih punya tema penyembahan yang memiliki esensi integritas. Ulangi, penyembahan yang memiliki esensi integritas. Jadi di akhir zaman ini penyembahan juga merupakan satu elemen yang sangat penting bagi kita semua. Terlebih lagi penyembahan yang menghasilkan integritas. Jadi untuk teman-teman supaya tahu, kata integritas itu sebenarnya bukan bahasa Indonesia asli. Itu bahasa dalam bahasa Indonesia itu bahasa serapan, saudara. Bahasa apa? Bahasa serapan. Jadi kata integritas itu berasal dari bahasa Latin, yaitu integrity. Diserap jadi bahasa Indonesia. Jadi kalau teman-teman tahu, ada beberapa dalam bahasa kita, ada bahasa yang serapan, saudara. Salah satu contoh ada kata kolega, tahu ya kolega ya? Dalam bahasa Belanda itu kolega. Atau dalam bahasa Indonesia diartikan teman-teman dalam satu pekerjaan. Jadi diserap kata integritas. Jadi seperti yang saya sering pakai pada waktu ibadah Buddha ini, kata integritas itu memiliki banyak arti. Yang pertama adalah kesatuan atau kita menjadi kesatuan yang utuh. Yang dalam minggu yang kemarin, dalam 2 minggu lalu, kita bahas bahwa perkataan itu harus sesuai dengan tindakan. Perkataan sesuai dengan tindakan. Nah, hari ini integritas kita kaitkan dengan penyembahan. Kita mau belajar penyembahan. Ya, menyembah dalam bahasa Yunani seperti saudara tahu semua bahwa bahasa aslinya dari menyembah itu adalah proskuneo, saudara. Artinya mencium. Artinya apa? Mencium. Jadi penyembahan itu diibaratkan seperti mencium. Jadi kalau saudara-saudaraku tahu bahwa mencium itu bukan karena bukan karena spontanius, saudara. Mau nggak tiba-tiba kita orang di depan berjalan ya, tiba-tiba kita cium, mau nggak? Satu kita orang gila, saudara. Artinya mencium itu artinya memiliki hubungan yang spesial, saja. Ada hubungan yang spesial. Karena mencium itu berarti memiliki hubungan yang spesial. Jadi kita nggak sembarangan mencium.
Ada hubungan spesial. Ada hubungan spesial. Jadi penyembahan itu terjadi karena kita memiliki hubungan yang spesial. Hubungan spesial bukan dibangun bukan dibangun 1-2 hari. Berarti ada proses di dalamnya. Sedangkan kita berteman saja kita ada proses, ya. Gak mungkin kita langsung dekat, gak mungkin. Apalagi penyembahan atau mencium lebih intim lagi, itu berbicara hubungan suami istri. Jadi kalau kita belajar, Alkitab dibuka dengan pernikahan yang jasmani, akan ditutup dengan pernikahan yang rohani. Amin, saudara. Dibuka dengan pernikahan yang jasmani, ada dan Hawa. Amin. Tapi yang kedua, bahkan yang terakhir, Adam yang kedua adalah Yesus sebagai mempelai pria. Amin. Ada hubungan yang intim. Selanjutnya. Ini dia. Sebelum kita masuk situ. Jadi kata proskuneo itu pertama kali disebutkan dalam Matius pasal yang kedua. Teman-teman semua. Matius pasal yang kedua itu merupakan pertama kali disebutkan proskuneo. Dalam seluruh perjanjian baru, kata proskuneo itu pertama kali disebutkan dalam Matius pasal yang kedua tentang kelahiran Yesus. Perhatikan. Kedatangan Yesus pertama kali sudah terjadi penyembahan. Nanti kedatangan yang kedua kali, Dia datang sebagai Raja segala raja. Bukan lagi datang sebagai baby Jesus, saudara. Bukan lagi seperti bayi lagi. Ya, tapi Dia akan datang akan menjadi Raja segala raja. Amin. Bukan lagi baby Jesus. Jadi kedatangan Yesus pertama kali ketika Dia lahir sebagai manusia bangsa kafir. Kalau kita baca nanti saya terangkan dari orang Majus bangsa kafir, mewakili bangsa kafir, saudara. Datang jauh-jauh menyembah Yesus. Amin. Itu membuktikan bahwa bangsa kafir memiliki kesempatan untuk menyembah Yesus. Amin. Menyembah Yesus, jauh-jauh datang. Ya. Jadi teman-teman semua yang jauh datangnya, siapa yang paling jauh di sini? Wah, betul. Jauh-jauh datang karena apa? Karena dia ingin menyembah Yesus. Amin. Orang Majus kalau kita belajar sebenarnya ini korban Natal saudara, tapi ini disebutkan pertama kali oleh proskuneo. Orang Majus datang dari timur jalan kaki. Kalau sekarang kan ada pesawat terbang ya, Citylink itu datang. Sekarang dulu jalan kaki saudara. Jadi penguatan bagi teman-teman yang jauh. Kami juga jauh sama Pak. Ya. Sama kayak kalau dalam hubungan pacaran atau suami istri ya. Makanya kalau dia sudah saling mencintai, jangankan badai. Makanya kalau orang ngomong, jangankan badai atau hujan, apapun ketemu untuk bertemu dengan Tuhan. Begitu juga doa Yesus dengan Yesus, saudara. Sejauh apapun jarak kita dalam beribadah, tapi ketika kita ada hati menyembah Tuhan, mencintai Tuhan, apapun kita terlalu saudara. Jangan kalau orang Batak ya, kalau menghadapi dia, kalau hujan kita boleh doa. Lu sih kita ini. Tapi kalau gereja belum hujan masih gerimis, udah gerimis kan jadilah gereja. Kalau belum hujan masih gerimis. Tapi kalau pergi ke acara-acara seperti acara-acara yang jasmani lah, itu party, pertemuan dalam pekerjaan, ditempuh saudara. Kita belajar dari Majus. Kita belajar. Jadi kata proskuneo itu dalam Matius pasal 2 sebelumnya. Jadi itu disebutkan ketiga kali disebutkan kata proskuneo di Matius pasal 2. Tapi yang kedua disebutkan oleh Herodes. Herodes menunjukkan penyembah yang tidak benar, penyembah yang tidak memiliki integritas, penyembah yang bukan menyembah Tuhan dengan tulus hati. Kata Herodes, lihat. Sebelumnya kita baca ayatnya. Lihat. Kemudian dia menyuruh tuh Herodes. Kemudian dia menyuruh mereka ke Bethlehem katanya. Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, Yesus. Dan segera kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang untuk menyembah dia. Pertanyaannya, betulkah Herodes mau menyembah Yesus? Tidak. Kalau kita baca cerita selanjutnya, bahkan
Herodes membunuh semua orang-orang anak dalam umur yang tertentu di bawah 2 tahun ke bawah. Dibunuh. Mulutnya katakan menyembah, tapi hatinya lain, saudara. Next, lihat. Kenapa dia berpura-pura? Kenapa? Karena kalau kita baca dalam cerita ini, Herodes kaget dia. Ternyata ada raja lain selain dirinya yang lahir. Di situ kita belajar bahwa Herodes terusik dikarenakan ada raja selain dirinya. Yang kedua, dia memiliki rasa iri, dia iri. Jabatannya terancam, Jabatannya terancam. Dia merasa posisinya terancam. Dia tidak ingin kehilangan posisinya, saudara. Jadi kata menyembah yang disebutkan pertama kali, ada menyembah yang disebutkan oleh orang Majus, tapi kata ada menyembah yang disebutkan oleh Herodes. Penyembahan yang mana yang kamu sebutkan? Teman-teman saudara beliau. Penyembahan yang disebutkan oleh orang Majus yang membawa emas murni dengan sungguh-sungguh, atau penyembahan Herodes yang dikatakan bukan dari hatinya. Herodes masih mau mempertahankan. Dia mau mempertahankan kedudukannya. Dia mau tetap menjadi raja untuk hidupnya. Oleh sebab itu, jikalau kita mau Yesus sebagai raja segala raja, kita harus turun tahta. Selanjutnya, untuk menjadi penyembah, kita harus mau turun tahta. Sama-sama katakan mau turun tahta. Kalau mau jadi penyembah yang benar, mau turun tahta, ya. Appreciate turun tahta dari dunia. Supaya apa? Supaya Yesus yang bertahta. Amin. Supaya Yesus yang bertahta. Jadikan Yesus menjadi raja segala raja dalam kehidupanmu. Jangan biarkan kamu jadi raja. Sama seperti Herodes, dia terusik ada raja lain. Apakah kamu tidak mau turun tahta? Menurunkan semua proud, kesombongan, harga diri. Ayo semua kita mau turun tahta. Tahun 2021 untuk kita menjadi penyembah yang benar, yang berintegritas, biar Yesus yang bertahta dalam hati kita. Amin. Ayo turun tahta. Jangan biarkan kamu jadi sentral dalam kehidupan kamu. Apa yang mau kamu kejar, apa yang kamu mau jalani, biarlah Yesus sebagai center. Amin. Jadi pusat dalam kehidupan kita, bukan keinginan kita sendiri. Maka kata Paulus mengatakan bahwa hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus dalam hidupku. Ayo, siapa yang menjadi raja dalam kehidupan? Pekerjaan kah? Keluarga kah? Siapa yang menempati posisi yang paling inti dalam kehidupan? Itu akan nampak dari kehidupan sehari-hari. Itu akan nampak bagaimana kita mengambil keputusan. Siapa yang menjadi raja? Oleh sebab itu, ayo mari sama-sama kita turun tahta. Amin. Turun tahta, saudaraku. Biar Yesus yang bertahta dalam hidup kita. Atau Tuhan menjadi kepala. Dalam hidup kita, dalam nikah, rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, biarlah Yesus yang menjadi kepala. Kalau Yesus jadi kepala, hidup ini terasa enak dan ringan. Enak dan ringan. Kenapa? Karena dia yang paling mengerti kehidupan kita. Jadi kalau kita tahu komputer atau yang lain, ya, yang pemain drum atau pemain piano, orang yang menciptakan piano itu, dia yang paling tahu bagaimana memfungsikannya, saudara. Laptop, kamera, orang yang menciptakan lah yang tahu apa fungsinya, apa tujuannya. Kalau kita kembalikan kehidupan kita kepada Sang Pemegang hidup kita, dia tahu apa yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Dia tahu apa yang terbaik. Ayo semua yang bekerja, yang belajar, ibu rumah tangga, semua kita jadikan Yesus sebagai raja. Dia yang akan tahu kemana kita.
Herodes tidak mau turun tahta. Kata menyembah dia bukan menyembah yang betul-betul. Ada dia integritas. Integritas. Integritas itu ucapan dan tindakan itu sejalan, selaras. Herodes tidak, saudara. Tidak sejalan. Apa yang dikatakannya bukan karena dia betul-betul mau menyembah Yesus, tapi dia punya rencana lain. Oleh sebab itu, dalam Matius pasal 2 tadi, malaikat mengingatkan orang Matius jangan kembali lagi ke Herodes. Mereka disuruh pulang lewat jalan yang lain karena Tuhan tahu hati Yesus. Karena Tuhan tahu hati Herodes. Ayo, itu yang pertama. Yang pertama, jangan seperti Herodes dalam menyembah Tuhan. Ucapannya, dia hanya lip service, lip service ya. Jangan dalam kita bertuhan ini, jangan kita hanya lip service. Wow, kalau berkata-kata tentang Tuhan pandai kali. Hafal semua ya. Menyanyi pandai. Itu lip service, kata-kata semata. Selanjutnya, orang yang kedua, karena dia adalah raja segala raja, biarkan kita turun tahta, biar dia yang bertahta, dia raja segala raja. Terus, ini yang kedua, Yudas Iskariot. Kita buka dulu, saya baca dalam satu orang, baca Matius pasal 26, 48, 50. Yang kedua, ya, orang yang kedua baca Lukas 22 ayat 48. Dia mencium Yesus, artinya kata rohani, menyembah, tapi dia menyerahkan Yesus, saudara. Yuk, satu orang baca Matius 26, 48 sampai 50. Satu orang baca Lukas pasal yang ke-22 sampai 44. Yang sudah dapat silakan baca ya. Sudah ada yang dapat, silakan baca. Itu saya baca. Matius 26 ayat 48 sampai 50. Ya. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan mencium ludah dia, tangkaplah dia. Ya. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus yang berkata, "Salam Rabi." Ya. Mencium dia, tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka mengejar Yesus dan mengangkat. Oke, ayat Lukas 22:48. Silakan. Ada yang dapat? Lukas 22:48. Sudah ada. Lukas 22 ayat 48. Tuhan, maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman." Yudas menyerahkan Yesus, menjual Yesus dengan ciuman. Ciuman itu tidak tulus. Kita tahu, kembali lagi kata proskuneo itu mencium, saudara. Maknanya untuk gereja Tuhan saat ini, kita menyembah Yesus, kita memuji Yesus, tapi kita memiliki motivasi yang lain. Saya pribadi, saya bukan orang yang orang yang suka kalau berdoa itu seperti pakai list, tahu pakai list ya? Jadi doa ke semua ini bagi hidup saya pribadi ya. Tapi apapun yang saya lakukan, saya pasti menyembah Yesus. Dikasih nggak dikasih, berhasil nggak berhasil, yang saya lakukan adalah menyembah Yesus. Jadi doa saya bukan lagi meminta. Doa saya itu mendeklarasi atau berterima kasih. Saya katakan, Tuhan terima kasih untuk biaya kesini, Tuhan telah cukupkan. Jadi doa saya nggak meminta-minta lagi, Tuhan gini enggak. Tapi kita mengklaim, kita mendeklarasi. Tuhan, aku percaya bahwa firman-Mu mampu mengubahkan setiap orang yang benar. Apapun masalah kita, yuk katakan haleluya, menyembah Tuhan. Amin. Menyembah Tuhan. Ayo, jangan seperti Yudas. Dia menyembah Yesus. Dia mencium Yesus tapi untuk mencari keuntungan jasmani. Dia menjual Yesus harga 30 keping. Jadi kekristenanmu, kamu jadi Kristen supaya kamu hanya diberkati Tuhan. Ya, kamu melayani, saya juga melayani altar juga. Kalau saya melayani di sini hanya karena untuk mencari berkat yang jasmani, suatu waktu saya akan seperti Yudas mengkhianati Yesus.
Kalau kehidupan Kristen kita datang beribadah, aku datang beribadah lah supaya aku diberkati. Jangan. Kita harus sampai meningkat, saudaraku. Kita menyembah Yesus karena Dia layak disembah. Amin. Berkat keuntungan itu soal belakang. Orang yang menyembah Yesus pasti diberkati. Amin. Pasti, saudara. Dalam penyembahan, jangan mencari keuntungan, saudara. Next. Yudas mencium Yesus tetapi bertujuan untuk menjual Yesus. Next. Artinya menyembah dengan motivasi yang tidak benar, tidak dengan tulus. Yesaya 29 ayat 3 mengatakan bahwa Yesaya pasal 29. Yesaya pasal yang ke-29 ayat yang ke-13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripada. Ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Tapi dalam kita melayani, dalam kita beribadah, biarlah kita bertujuan hanya menyembah Yesus. Amin. Tidak lagi hanya berkat-berkat yang jasmani, saudara. Oh, nanti aku beribadah, aku kasih nanti kolektorku 10.000, nanti Anton lipat gandakan lagi. Aku kasih persepuluhan, biar supaya Tuhan gandakan lagi. Jadi kita main gambling, saudara, main judi jadinya. Jadi semua hanya tindakan yang kita, penyembahan yang kita lakukan hanya semata-mata karena yang jasmani, saudara. Ayo kita semua yang melayani Tuhan, kita yang semua tim musik, saya juga pribadi, melayani jangan karena motivasi yang lain. Amin, saudara. Kita beribadah, kita menyanyi, kita menyembah Yesus, kita menjadi Kristen, kita menjadi anak Tuhan. Jangan lagi karena motivasi yang jasmani. Kita harus kembalikan segala pujian karena Dia layak disembah, karena Dia layak dipuji. Kita diciptakan hanya untuk memuji Tuhan. Keindahan yang Tuhan jadikan itu tidak sebanding dengan keindahan itu. Amin. Itu yang dua. Itu dua hal yang kita mau belajar, bahwa ada dua tokoh yang menyembah Yesus yang tidak dengan benar, menyembah dengan motivasi yang salah, menyembah dengan tidak berintegritas. Yudas tidak berintegritas. Apa yang dilakukan itu sangat berbanding terbalik dengan apa yang dia lakukan di belakang. Ya, ngeri nggak tuh? Ngeri nggak kalau kita sekarang ya? Bayangkan kita peluk orang, ternyata orang yang kita peluk ini kita jual, saudara. Kalau dalam bahasa sekarang itu tikam dari belakang, saudara. Kalau kita menyembah Tuhan, melayani Tuhan, menjadi Kristen hanya karena berkat-berkat jasmani, kita mencium Yesus, saudaraku, sebentar lagi kita akan seperti Yudas Iskariot. Yudas Iskariot mengkhianati Yesus dalam pencobaan ke depan yang datang. Dalam permasalahan kita akan mengkhianati Yesus. Oleh sebab itu menyembah Tuhan, memuji Tuhan, menjadi orang Kristen, beribadah. Tetapkan di hati kita masing-masing bahwa kita menyembah Tuhan dengan tulus hati, karena Dia layak disembah, Dia layak segala sesuatu. Amin. Karena Dia layak disembah. Terus kita akan belajar lagi. Ini dia. Jadi pertanyaannya, jadi penyembahan yang benar itu apa? Apa penyembahan yang benar? Jadi dalam kitab Wahyu, dalam kitab Wahyu semua dalam kitab Wahyu itu banyak sekali disebutkan dengan 7 kali. 7 gereja, 7 anggota Tuhan, 7, banyak sekali angka 7 di sana. Dan penyembahan terjadi 7 kali dalam kitab Wahyu. Itu ayat-ayatnya semua. Terjadi 7 kali penyembahan. Jikalau kedatangan Yesus pertama kali
Dia disembah sebagai juru selamat. Dalam kitab Wahyu dia akan disembah dengan 7 kali. Dalam Alkitab angka 7 artinya apa? Kesempurnaan. Penyembahan yang sempurna, penyembahan yang benar, penyembahan yang memuliakan Yesus. Ada penyembahan yang terjadi dalam Wahyu pasal Wahyu. Kita Wahyu ada 7 kali. Kita nggak usah kita kutip semua. Kita buka saja dalam kita dalam Wahyu pasal yang 7. Kita ambil satu ayat saja. Sebagai contoh, saya katakan Wahyu pasal yang 7 ayat 9 dan 12. Ya, lalu saya baca ya. Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ke-9 sampai dengan 12. Kemudian daripada itu dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Berarti dari segala bangsa dan suku dan kaum bukan lagi hanya bangsa Israel, tapi bangsa kafir. Kita bangsa semua masuk dalamnya. Terus Di hadapan tahta, di hadapan anak domba memakai jubah dan dengan suara nada mereka berseru keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, Amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Jadi kalau nanti saudara-saudara berarti pulang ke rumah baca semua 7 ayat itu, kalau saudara-saudara baca nanti semua kata-kata yang diucapkan di para penyembah-penyembah itu berpusatkan atau bersenter kepada Yesus. Tidak lagi berpusat pada dirinya. Oleh sebab itu praktisnya saudara dalam beribadah, dalam menyembah Tuhan, jangan lagi ada kata-kata penyembahan yang kembali kepada diri kita. Ya Tuhan, ampunilah kami, berkatilah kami. Itu bukan salah. Ya semua dalam menyembah Tuhan, ya jangan. Kata-kata menyembah itu berpusatkan kepada Yesus, jangan lagi tentang hidup kita. Oleh sebab itu dalam tabernakel, suatu waktu kalau mengizinkan kita akan belajar dalam tabernakel. Dalam tabernakel itu ada satu alat namanya mesbah dupa emas. Yang 1 kali setahun dupa ini akan dibawa ke ruang maha suci. Mesbah dupa emas itu berada dalam ruangan suci. Jadi api dalam ruangan suci itu tidak boleh diambil dari mesbah korban bakaran. Mesbah korban bakaran itu satu alat yang di halaman. Oleh sebab itu dalam menyembah Tuhan itu harus berpusatkan kepada Yesus. Dalam memilih lagu-lagu juga yang tujuan menyembah itu berpusatkan kepada Yesus. Jangan, karena lagu-lagu sekarang banyak sekali yang berpusatkan kepada diri kita, saudara. Hatiku, apa ya? Contoh-contoh lagunya. Hanya berpusatkan kepada diri kita. Hatiku senang. Gini-gini kata-kata yang hanya berpusatkan kepada kita, bukan berpusatkan kepada Yesus. Tapi lagu-lagu yang kita pilih dalam ibadah kita, dalam menyembah itu berpusatkan kepada Yesus. Ku kagum hormat akan Kau. Dulu ya. Ku kagum hormat akan Kau. Kau yang layak dipuji. Ku kagum akan. Jadi pujian kita bukan lagi berpusatkan kembali kepada kita, perasaan kita, apa yang terjadi pada kita, tapi semua kata-kata yang kita katakan dalam pujian penyembahan dalam hidup sehari-hari itu berpusatkan kepada Yesus. Amin. Ku kagum hormat padamu Tuhan. Jangan kita perasaan kita. Hatiku tenang Tuhan. Gini-gini Tuhan. Jangan. Kalau saudara baca dalam Wahyu pasal tadi semua, itu kata-kata yang berpusat kepada Yesus. Tidak lagi tentang kehidupan kita. Kehidupan kita sudah beres akan Tuhan kerjakan. Amin. Pasti beres. Pasti beres Tuhan. Ayo, dalam hidup kita masing-masing kita praktekkan hidup kita berpusatkan kepada Yesus. Semua bagi berdiri. Haleluya.
mengandalkan semua kebutuhan keinginan kita, berpusatkan kepada Yesus. Haleluya. 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 Sama-sama dengan sungguh katakan, ku kagum hormat kepada. Haleluya. Ku kagum hormat akan. Ku kagum hormat. Amin. Ya Tuhan, kami hormat itu. Engkau yang dimuliakan Tuhan. Bagimu yang duduk di tahta, Raja segala raja, segala pujian hormat kami hanya kepadamu saja Tuhan. Biarlah hati pikiran kami, tubuh kami selalu mengagumi akan pekerjaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami kembalikan segala pujian hormat bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Selain kembali bersama. Saudara diberkati, amin. Amin. Yang sering diberkati, baik, puji Tuhan, kita telah diberkati Tuhan dan kita telah diberi pengertian di mana di dalam Alkitab sudah dijelaskan penyembahan kepada diri sendiri yang memiliki iri, dengki, dan egois, yaitu pribadi Herodes dan Yudas. Dan kita akan diberkati Tuhan kalau penyembahan kita fokus kepada Tuhan. Tuntunan hari-hari ini sudah banyak kita terima, bahwasanya integritas itu bukan hanya di dalam gereja, amin. Di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan sehari-hari, apapun pekerjaan kita, biarlah kita berintegritas. Tuhan, kenapa? Allah melihat kita dalam kitab Mazmur pasal 33 ayat 13-15. Allah melihat kita, Allah memberkati kita di saat kita mengandalkan Tuhan, dan Dia akan menuntun kita, Dia akan meneguhkan kita dalam setiap kehidupan kita. Mari, dari apa yang disampaikan oleh beliau tadi, beliau adalah salah satu dari next generation yang selama ini bersama dengan kita telah memberikan berkat bagi kita semua. Mari kita tutup ibadah kita. Bapak, terima kasih Kau baik dalam kehidupan kami Tuhan.
Kami bersyukur karena gereja ini adalah tangan-Mu, dalam tuntunanmu, dalam penyertaan-Mu. Bapa, terima kasih. Biarlah kami semakin jelas Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk kami berintegritas kepada Tuhan, hanya fokus kami Engkau saja ya Bapa. Bapa yang kekal dalam Tuhan kami. Berkati pemerintahan bangsa kami dari mulai pusat sampai daerah. Kami memperbaiki kami Bapak Niko, Bapak Bambang Jonan, Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Edi Prayitno, dan pengembalaan di wadah ini. Berkati semua departemen yang ada, khususnya next generasi Bapak yang bertanggung jawab atas masa depan daripada bangsa ini, juga bagi masa depan gereja. Tuhan, kami tahu Engkau sedang memakai anak-anak muda di tempat ini Bapak. Terima kasih Bapak. Apapun yang kami keluhkan hari-hari ini, Allah kami sanggup untuk memulihkan kami. Bahkan yang tidak pernah kami katakan dalam kata-kata mulut bibir kami, Allah sendiri yang memberkati kami, yang memulihkan kami dalam perekonomian, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, masa depan. Kami tidak khawatir lagi Bapak, karena kami tahu Allah kami merancangkan damai sejahtera daripada Allah. Bapak, terima kasih kehadiran kami boleh memuliakan Engkau Bapak. Bahkan persembahan materi kami Engkau lipat gandakan Tuhan. Bahkan perlipat gandaan secara kelipatan dan kasih karunia daripada Allah. Harta kekayaan orang terpendam, harta kekayaan orang fasik akan berpindah kepada rumah Tuhan. Bapak, terima kasih. Doa daripada kami tempat ini, Tuhan memakai GBI Jalan Besar Sepakam untuk menjadi berkat bagi bangsa ini, bagi provinsi ini, bagi kota ini Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk persembahan-persembahan yang kami boleh berikan, kembalikan kepada Tuhan. Perpuluhan persembahan, buah sulung, persembahan khusus, persembahan pembangunan, persembahan misi, diakonia, dan lain sebagainya Tuhan. Itu semua kami bawa kepada Tuhan untuk kami boleh mengasihi Tuhan. Bapak, terima kasih. Kami akan kembali ke tempat ini. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, dan kita akan membawa berkat kasih karunia daripada Allah. Kekasih-kekasih Tuhan, sungguh kita menerima berkat daripada Allah. Angkatlah hati dan tanganmu ke surga dan katakan, Salam Yerusalem, Salam Yerusalem, damai dan sejahtera daripada Allah di atasmu, sentosa ada di lingkungan tembok. Pulanglah, kaulah berkat kasih karunia dari Allah.